Tujuan dari video ini adalah saya ingin mencari keadilan. Karena saya adalah korban kriminalisasi yang dilakukan oleh suami saya sendiri, yang bernama Romi Dharma Satriawan. Beliau adalah putra dari Ibu Artalita Suryani, yang mungkin teman-teman di sini sudah mengetahuinya. Begini kronologisnya. Di tahun 2007 kami menikah, dan kami dikaruniai 3 orang anak. Di tahun 2012, saya mengetahui bahwa suami saya ini memiliki wanita lain berinisial NO, serta sudah memiliki 1 orang anak. Ketika saya mengetahui hubungan gelap tersebut, suami saya ini menyuruh saya pindah ke Australia, agar hubungan gelap mereka tidak ada yang mengganggu. Saya sendiri tidak pernah meminta kepada suami saya untuk tinggal di Australia, karena itu semua adalah keinginan dari Romi sendiri. Dia menginginkan saya dan anak-anak saya tinggal dan sekolah di Australia. Di saat itu juga suami saya juga mempersulit keuangan saya, yang mana suami saya selalu mengurangi pengiriman uang dan keterlambatan dalam pengiriman uang tersebut untuk kebutuhan hidup saya di sana. Biaya sekolah dan rumah di sana sangatlah besar. Ditambah saya sendiri memiliki anak berkebutuhan khusus yang sangat besar pengeluaran setiap bulannya untuk tinggal di Australia. Uang sekolah di Australia per anaknya saja bisa mencapai 200 juta per 2 bulan. Dan itu belum termasuk terapi, les, dan lain-lain. Pembayaran ART, babysitter, tukang kebun, kolam renang, cicilan rumah, dan lain-lain. Jika ditotal semua pengeluaran kebutuhan di sana bisa mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Saya juga menyarankan kepada suami saya supaya anak-anak dipindahkan ke Indonesia saja sekolahnya. Tapi suami saya tidak menghiraukan saran saya. Saya sangatlah membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup di sana saat itu. Akibat suami saya sering terlambat mengirim uang dan mengurangi biaya bulanan, mengakibatkan saya berhutang kepada teman-teman saya yang ada di Indonesia, sehingga saya terlilit hutang dan tidak bisa melunasinya saat itu. Uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan hidup, dan saya membuka butik di Indonesia supaya dapat mengurangi beban suami saya. Berjalannya waktu, saya tidak dapat melanjutkan kembali bisnis tersebut karena adanya musibah COVID saat itu. Sehingga saya terlilit hutang dengan bunga yang sangat tinggi yang diberikan oleh teman-teman saya. Akibat dari utang-utang yang sangat besar itu, akhirnya saya meminta bantuan dari ibu mertua saya, Ibu Artalita Suryani, untuk melunasi hutang-hutang saya tersebut. Selanjutnya, mertua saya ini melunasi hutang-hutang saya dengan cara bertemu langsung di Jakarta dengan para rentenir dan teman-teman saya itu untuk bernegosiasi sendiri dan melunasi hutang-hutang saya yang sangat banyak itu. Mertua saya didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Sofian Sitepu. Ketika hutang saya sudah lunas, saya disuruh oleh mertua saya kembali ke Indonesia untuk tinggal di Pakubuwono, Jakarta. Berjalannya waktu, saya mengetahui hubungan suami saya dengan wanita lain itu yang berinisial NO masih berlangsung dan sampai saat ini dikaruniai 2 orang anak. Ketika saya mendesak suami untuk membahas perselingkuhannya dengan perempuan itu, dan saya sudah mengetahui bahwa rumah saya ditempatin oleh perempuan itu, NO itu, justru suami saya selalu marah dan tidak mengakuinya. Setelah kejadian tersebut, saya berusaha untuk berpisah dan bercerai dengan suami saya. Yang mana saat itu saya menghubungi pengacara untuk membantu mengurus perceraian saya. Ketika saya akan mengajukan gugatan cerai, saya dilaporkan polisi oleh Rendika Jayadharma selaku adik suami saya sendiri.
atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait dengan persoalan hutang piutang saya dengan teman-teman saya yang sudah dibereskan oleh mertua saya tersebut. Tuduhan yang dibuat seakan-akan saya ini bekerja sama dengan orang-orang yang meminjami hutang, memberikan pinjaman-pinjaman tersebut untuk menipu saudara Rendika Jaya Dharma ini dan Ibu Artalita. Padahal kenyataannya uang tersebut untuk menutupi kebutuhan saya di Australia. Atas laporan polisi tersebut, saya dan kelima teman saya yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Lampung, yang mana saya dan saudari Tiandri ini ditahan selama 45 hari di Polda Lampung. Ketika saya ditahan di Polda Lampung selama 45 hari itu, saya dihampiri oleh penyidik bernama Bapak Jerry Junior yang sekarang berpangkat Ibda dan memberikan syarat kepada saya untuk membuat laporan palsu di hadapan penyidik itu dan divideokan dengan iming-iming saya akan dipulangkan dan dipertemukan dengan anak-anak saya. Saya ditempatkan di sel isolasi, sel yang begitu gelap, tidak ada air, sempit, bau, dan sangat tidak layak. Dan perlu diketahui juga bahwa ketika saya sedang mandi, ada salah satu anggota polisi di sana, di Tahtim, memvideokan saya di tahanan tersebut lagi mandi. Atas hal tersebut, suami saya juga melaporkan saya dengan pengacara yang terkait perzinahan, yang mana saya disuruh oleh penyidik untuk membuat pengakuan keterangan palsu terkait dengan perzinahan tersebut. Demi kepastian hukum, saya mengajukan gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri terkait perkara tersebut dan sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Bareskrim di bulan Maret 2026 dan status perkara tersebut dihentikan dengan alasan terkait tuduhan penipuan dan penggelapan merupakan tuduhan yang tidak memenuhi unsur yang disangkakan dikarenakan hutang piutang yang secara hukum merupakan perkara perdata dan tempat kejadiannya saja berada di Jakarta, bukan di Lampung. Setelah hasil gelar perkara khusus dikeluarkan, saya mendapatkan informasi dari teman saya yang juga menjadi tersangka bernama Indriati alias Vina, yang mana Indriati ini ditawari uang sebesar 2 miliar rupiah dengan syarat Indriati ini harus memberikan keterangan sesuai permintaan penyidik itu untuk memenjarakan saya kembali. Dan saya memiliki rekaman percakapan tersebut. Dengan waktu yang tidak lama, para tersangka tersebut mulai dipanggil kembali oleh penyidik Polda Lampung, seperti menunjukkan kesan untuk memaksakan sekali tuduhan penipuan penggelapan tersebut. Padahal kan hasil dari gelar perkara khusus itu telah menjelaskan bahwa penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada saya tidak memenuhi unsur persangkaan. Ditambah lagi tempat kejadian tersebut berada di Jakarta, bukan di Lampung. Dalam proses penanganan perkara tersebut, saya menduga telah terjadi bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum, seperti adanya tekanan, diskriminalisasi, atau pelanggaran prosedur penyidikan. Adanya dugaan suap antara Romi Dharma kepada para penyidik Polda Lampung itu. Hal-hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung yaitu memvideokan saya saat sedang mandi. Adanya dugaan unsur rekayasa atau pemaksaan dalam perkara ini, dan adanya penekanan dalam melakukan penyidikan. Saya mohon kepada Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri yang saya hormati, Bapak Ketua Mahkamah Agung, saya ingin mencari keadilan
Tolong, saya mohon untuk apa yang saya sampaikan ini didengar dan saya bisa mendapatkan hak-hak saya kembali untuk bertemu anak-anak saya dan terbebas dari seluruh tuduhan-tuduhan ini, di mana semuanya itu adalah tidak benar dan saya tidak pernah melakukan itu semua. Saya mohon untuk diberikan keadilan untuk saya. Terima kasih.